Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Saida yang akan menemani teman-teman sekalian di 5 menit ke depan untuk membahas tentang isu lingkungan dan krisis ekologi. Nah, bagaimana pandangan Islam mengenai ini, dan topik ini sangat berdekatan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di tengah krisis ekologi global, perubahan iklim, banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air, serta punahnya berbagai makhluk hidup. Krisis ini bukan hanya masalah sains atau teknologi, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Karena itu, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki pandangan yang sangat kuat tentang lingkungan hidup. Dan dakwah Islam memiliki peran penting dalam merespon krisis ini. Dalam Islam, alam semesta adalah ciptaan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Alam bukan sekedar objek eksploitasi, tetapi amanah yang harus dijaga. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, artinya penjaga, pengelola, dan penanggung jawab, bukan perusak. Ketika manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, seperti menebang hutan tanpa kendali, mencemari laut dan sungai, atau menggunakan sumber daya secara rakus, maka sesungguhnya manusia telah mengkhianati amanah kekhalifahan. Al-Quran menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa krisis ekologi bukan hanya akibat kesalahan sistem, tetapi juga kerusakan akhlak manusia, keserakahan, konsumerisme, dan ketidakpedulian terhadap generasi mendatang. Islam menekankan prinsip mizan atau keseimbangan. Ketika keseimbangan ini dilanggar, maka bencana ekologis menjadi konsekuensi. Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, bukan sekedar pilihan gaya hidup. Dakwah Islam tidak hanya mengajak sholat dan puasa, tetapi juga mengajak umat untuk berakhlak mulia terhadap alam. Dakwah lingkungan berarti menyadarkan umat bahwa membuang sampah sembarangan adalah perbuatan yang bertentangan dengan iman. Boros energi dan air adalah bentuk israf yang dilarang. Merusak alam berarti menzalimi makhluk Allah yang lain. Rasulullah SAW mencontohkan kepedulian ekologis seperti larangan menyia-nyiakan air meski saat berwudu, anjuran menanam pohon meski kiamat hampir tiba, dan larangan menyakiti hewan tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan bahwa ekologi adalah bagian dari akhlak Islam. Umat Islam memiliki potensi besar dalam menyelamatkan lingkungan jika nilai-nilai Islam diamalkan secara nyata, antara lain mengubah pola hidup sederhana, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan sesuai dengan ajaran huzud dan qanaah. Masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. Masjid dapat menjadi pusat edukasi kebersihan, pengolahan sampah, dan hemat energi. Pendidikan ekologi berbasis iman. Anak-anak dan remaja perlu diajarkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Yang terakhir adalah dakwah bilhal, bukan hanya ceramah, tetapi aksi nyata, menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan menjaga sumber air. Marilah generasi muda untuk sadar akan hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, krisis ekologi adalah ujian besar bagi manusia dan keimanan kita. Islam tidak memisahkan antara hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Ketiganya adalah satu kesatuan. Melalui dakwah Islam yang berwawasan lingkungan,
Kita diajak untuk kembali pada jati diri sebagai khalifah yang bertanggung jawab, menjaga bumi sebagai amanah dan mewariskan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang. Untuk itu, lingkungan saat ini sangatlah rusak bila kita lihat. Marilah kita untuk berbenah, apalagi generasi muda atau generasi Gen Z untuk sadar akan hal ini, menjaga lingkungan, menanam pohon, dan melestarikan hutan yang sebagai paru-paru kehidupan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak hanya taat dalam ibadah ritual, tetapi juga berakhlak mulia terhadap alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, ilmu yang sedikit ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, menjadi penyadar kita agar lebih peduli akan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.